Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti hari ini. Di sini saya akan memberikan materi tentang linear programming metode dualitas. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Contohnya di sini dalam masalah primal, koefisien fungsi tujuan. Dalam masalah dual, nilai kanan fungsi tujuan. Kemudian, masalah primal maksimumkan Z atau Y. Dalam masalah dual, minimumkan Y atau Z. Dan seterusnya. Kemudian, dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari sama dengan C. Dalil 1, jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Pada dalil 2, jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal, sedangkan masalah optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Kemudian dalam dalil 3, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Berikut contoh soal. Dalam masalah primal, minimalkan F sama dengan 40x1 tambah 12x2 ditambah 40x3. Kendalanya 20x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 0, 4x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 30, dengan batasan x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita akan menentukan satu masalah dualnya, yang kedua selesaikan masalah dualnya, yang ketiga selesaikan masalah primalnya. Untuk penyelesaian masalah di atas, yang pertama, kita mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar, jadi kita tidak usah mengubah ke bentuk standar, karena di sini dia sudah standar. Kemudian yang kedua, menentukan masalah dualnya. Di sini kita memaksimumkan G. Jadi dalam masalah dual, ini akan menjadi G 20Y1 plus 30Y2. Kalau dalam masalah primal ini X, maka di sini akan menjadi Y. Dengan kendala 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Di sini 2X1 plus X2 plus X3 lebih dari sama dengan 20. Maka di sini akan berubah kendalanya. Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Langkah 3, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Jadi, pada penyelesaian optimal dari salah satu masalah itu kita bisa menyelesaikan dual terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu, tapi dalam masalah ini kita menggunakan metode dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar ke dalam bentuk dual. Jadi, ini akan diubah ke dalam bentuk matriks, kemudian matriks tersebut kita transpos ke dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Contoh grafiknya yaitu bisa dilihat dalam gambar.
Penyelesaian masalah dual kendala 1, 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Kemudian Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Jika kendala Y1 plus Y2 sama dengan 12, maka jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Selanjutnya, untuk kendala 3, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Di sini kita bisa menentukan A, B, C, D. Kemudian kita hitung pada titik A, yaitu 0,0. Hasilnya akan 0. Kemudian titik B, kita bisa lihat di sini 0,10. Tinggal dimasukkan 20Y1 plus 30Y2 sama dengan 300. Kemudian di titik C, antara perpotongan garis 1 dan garis 2, kita bisa cari titiknya menggunakan eliminasi. Di sini kita bisa ketahui Y2-nya sama dengan 8, Y1-nya sama dengan 4. Jadi hasilnya untuk titik C adalah 320. Kemudian di titik D, di sini kita bisa lihat titik D 12,0. Maka 20Y1 plus 30Y2 sama dengan 20 kali 12 tambah 30 sama dengan 30 kali 0 sama dengan 240. Pada langkah 4, menggunakan dalil 4 penyelesaian primal. Di sini, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel KK pada dual bernilai 0, dan ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Pada langkah 4, penyelesaian primal menggunakan dalil 4 tersebut dapat diketahui 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. Maka S1 sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. S2 sama dengan 0. Kemudian S3-nya dapat diketahui di sini 28, maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4, dan Y2 sama dengan 8 lebih dari besar daripada 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan, sehingga persamaan ini akan kembali ke persamaan awal. 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 20, 4x1 plus x2 plus x3 sama dengan 30. Maka x1 di sini dapat diketahui sama dengan 5 dan x2 sama dengan 10. Kemudian F sama dengan 40x1 plus 12x2 plus 40x3, 40 kali 5 plus 12 kali 10 plus 40 kali 0 sama dengan 320.